Yang nggak boleh salam pertamanya itu kita kecolongan duluan. Nah, itu yang nggak boleh. Ya Bu ya. Kalau di Mekah salam kirinya nggak dengar, imamnya nggak dengar, cuma yang kanannya saja. Yang menyampaikan salam kirinya cuma tabligh, orang yang di belakang. Ayah, tabligh yo yang tukang apa di belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati kita sholat, walaupun takbiratul ihram, mulai dari takbir, nggak boleh duluan. Konsepnya cuma satu, biar dulu siap imam baru kita. Nah, itu saja lah Pak. Selamat sholat kita sampai habis itu. Biarpun salam, sempurnakan salam imam dulu. Maka baru kita salam. Lihat, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu riwayat Bukhari nomor 722. Kalau yang tahu ingin nomornya, apa kata Rasulullah? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu diangkat jadi imam, ditunjuk, diikuti, untuk diikuti. Jadi tadi setuju saya jadi imam, ibu harus ikut dengan saya. Gak bisa ikut yang lain. Apa yang saya lakukan, ibadah, tuntunan, sholat, rukun, rukuk, diri, semuanya itu diikuti. Selagi dia aturan sholat. Tapi kalau ambo nyumpan tak terangi, aku tomo gawi, ibu tidak perlu satu. Nah, ini tidak perlu. Jadi aturan sholat. Kata Rasulullah SAW, fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam itu telah bertakbir, maka makmum jangan bertakbir sebelum imam selesai takbir. Ini hati-hati Pak. Karena ulama sudah menetapkan bahwasanya wala tabtulu sholatul ma'mumin bimaski bisabaqihi imamuhu biqaulin illa fi takbiratin bikabiratil ihram wa salamin min salatihi. Kesalahan makmum itu tidak lain yang bisa membatalkan sholatnya dan rusak, yaitu tentang takbiratul ihram dan salam. Dua ini kita perhatikan dulu Pak. Kenapa takbiratul ihram? Karena ketika Rasulullah katakan bahwasanya wala tukabbiru hatta yukabbira. Jangan kamu makmum belum selesai imam bertakbir, kamu jangan bertakbir dulu, kata Nabi. Wala tukabbiru, jangan kamu bertakbir dulu makmum, kata Rasulullah. Ini jelas Pak. Hatta hingga yukabbiro, hingga selesai takbirnya imam. Kebanyakan kita Pak, yang kadang-kadang mungkin tidak tahu. Imam Allah, kita sudah Allah juga Pak. Ini nggak boleh. Gak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang seperti ini sholatnya harus ulang takbiratul ihramnya. Kata para ulama tentang hadis ini, jika imam duluan takbiratul ihramnya dari makmum, dari imam, duluan dia takbiratul ihramnya dari imam, makmumnya imam belum takbiratul ihram. Allah, dia sudah Allah Akbar. Ini jelas batal. Ulang kembali. Jangankan duluan, bersamaan saja nggak boleh, kita Pak. Kenapa? Karena ulama katakan ada 3 macam. Fayubtalun sholatil ma'mumun muta'alliqu bi takbiratil ihram lahu thalathata suwar. Ada 3 takbiratul ihram makmum yang menyebabkan sholat itu batal. Yang pertama apa? Fasuratul ula. Bentuk yang pertama, ayyukabbiru qabla imamihi muqaddima alaihi,
yaitu duluan takbiratul ihramnya dari imam. Takbiratul ihram itu bukan angkat tangannya, Allah kata-katanya, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Jadi kalau imam baca Allah, makmumnya tenang aja dulu, nggak usah ikut dulu. Allahu Akbar, berarti dia sudah selesai. Maka kalau duluan imam, duluan makmum dari imam, batal, ulang kembali. Kalau merasa duluan dari imam, ulang saja. Bentuk yang kedua, wasuratul tsaniyah, bentuk yang kedua, ayyukabiru ma'a imamihi muqarinan lah, bersamaan dengan imam. Ini bentuk yang kedua yang batal takbiratul ihramnya, Pak. Dia imamnya Allah, dia sudah Allah juga, sama dia, Pak. Allah, dia Allah juga, maka ini ulang batal takbiratul ihramnya karena batal. Jadi nggak boleh beriringan, Pak. Yang ketiga bentuknya wasuratul tsalitsah ayyukabiru ba'da imamihi qabla itmami imamit takbiratul ihram, yaitu imamnya bertakbiratul ihram duluan, tapi makmumnya belum mulai. Imamnya Allah, tapi belum siap barnya, dia sudah mulai Allah, dia sudah Allah. Maka begitu imam selesai, dia belum selesai, siap, maka ini juga batal. Jadi nggak boleh, walaupun kita belakangan darinya, tapi takbir kita itu beriringan dengannya kembali. Saya contohkan, bisa dicontohkan saat biasa. Diri saya. Contoh nih, Bu, yang ketiganya agak rumit sedikit. Contoh nih, Bu, saya baru membaca, dia belum takbiratul ihram. Allahu, saya baca Allahu masih Allah, dia sudah Allahu Akbar. Maka ini batal takbiratul ihram. Ini batal. Sudah, Bu? Paham yang terakhir ya, Bu? Jadi ini nggak boleh, kasih saya. Nggak boleh bentuk tiga ini kita lakukan. Kenapa? Karena fayyubtalul sholat, batal sholatnya. Batal sholat kita. Pertama duluan dari imam takbiratul ihram. Yang kedua beriringan, imamnya Allah, dia juga Allah, berarti beriringan, sama. Allah, dia sama ya Allahu Akbar, sama. Selesai imam, dia selesai juga. Bentuk yang ketiga, dia belum mulai, imam duluan. Allah, tapi di tengah-tengah takbirnya itu Allahu Akbar, baru imam makmumnya sudah Allah. Ini juga batal. Yang benarnya bagaimana Bapak Ibu sedang rahimakumullah? Wala tukabbiru hatta yukabbiru. Ini jelas kata Rasulullah. Jangan kamu takbir dulu setelah hingga selesai. Berarti selesaikan imamnya, Pak. Allahu Akbar. Begitu dia baru kita Allahu Akbar. Ini baru benar cara itu. Dan ini sah. Kira-kira sampai sini bisa dipahami, Bu? Ini baru takbiratul ihram, Bu. Begitu juga selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raka'a farka'u. Jika imam itu ruku, maka rukuklah kamu makmum. Wala tarka'u, dan jangan kamu ruku hatta yarka'a, sehingga sempurna rukuknya imam dulu. Jadi imam itu ketika dia rukuk nih, Pak, saya contohkan, kita mesti berdiri sama-sama. Imamnya Allahu Akbar. Begitu dia baru kita turun Allahu Akbar. Ini baru benar caranya, Pak. Gak boleh Allah. Nah, ini yang berupaya. Imamnya baru Allah, kita sudah bergerak turun. Ini tidak benar cara salat kita, Pak. Maka dengar apa-apa takbir itu kalau imam sampai selesai. Kita nggak boleh duluan. Apa yang menyebabkan batal kata para ulama? Tidak lain ialah yang menyebabkan batal itu ialah takbiratul ihrami wassalamin, dan salam. Kenapa dikatakan salam, Pak? Dengan takbir. Takbiratul ihram adalah rukun sholat. Salam juga rukun sholat. Kita mulai dari awal nggak boleh duluan.
Apalagi berbarengan nggak boleh, apalagi duluan. Begitu juga salam. Salam sering sekali kita lihat orang-orang melakukan salam. Nah, ini Pak, saya contohkan. Ketika kita menutup sholat dengan salam, imam baru baca Assalam, makmumnya sudah baca Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ini kira-kira sah nggak sholat itu? Sah nggak Pak? Tapi banyak dilakukan oleh orang ketika imamnya baca Assalamu, baru mau dia Assalamualaikum. Selesai ini duluan Pak. Maka ini kata para ulama, jika orang ini melakukan demikian, yarji'u wa yusallimu ba'da imamihi wa la syai'a alaih. Kalau dua saja Bu. Kalau orang itu lupa, kalau lupa deh Pak, kelonsong ya, itu bahasa awalnya. Nyuruh Pak, kelonsong. Imam baru assalam, ya sudah assalamualaikum. Duluan saya balik. Kata ulama, kembali ke sholat itu balik. Ulang balik Pak. Balik ke sholat, kata ulama. Juga dalam hadis Rasulullah gitu kan. Balik lagi. Setelah itu apa? Wa yusallimu ba'da imami. Berucapkan salam setelah sempurna salamnya imam. Baru Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam. Warahmatullahi. Baru kita Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dalam keadaan lupa. Kalau ibu lupa, lantas ibu terus nggak kembali ke sholat, tabatulu sholatu, batal sholat Bapak. Astagfirullahaladzim. Makanya Pak, ini perlu ilmunya sedikit, tapi bisa rusak sholat kita. Ketika imam baca salam belum sempurna, kita sudah salam Assalamualaikum, kita sudah Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kalau lupa ini Pak, nasian kata ulama, kalau orang itu lupa, kembali cepat ke sholat, maksudnya balik lagi, biar imamnya selesai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam, baru kita Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sah sholat ibu. Kalau lupa, balik kembali. Tapi kalau tidak lupa, kata ulama, lantas dia duluan, batal. Walaupun dia balik, tetap batal. Sudah Bu? Sudah Bu? Salam ini Bu. Jadi hati-hati ketika kita mengucapkan salam dalam sholat berjamaah, kita tidak boleh duluan dari imam. Sama aja jangan, apalagi duluan. Ya Bu? Bagaimana Pak Ustadz? Imamnya itu umpamanya, ibu nggak nampak imam dibuka. Ternyata imamnya ketika rukuk Allah, dia baru Allah, ternyata ibu Allahu Akbar. Takbirnya sudah habis ketika di tengah dia rukuk. Belum sampai dia sudah habis takbir Pak. Allahu Akbar. Dia masih bergerak tuh. Ternyata imam makmumnya duluan. Kira-kira siapa yang salah? Imamnya yang salah. Imam ini memang ditunjuk orangnya yang fasahah, fasih, sudah tuh tahu aturan sholat. Nggak tahu aturan warisan, nggak masalah nikah, masalah yang lain nggak masalah. Tapi yang jadi imam harus tahu ilmu sholat. Kalau nggak tahu ilmu sholat, jangan pede maju ke depan Pak. Nah, itu aja lah kuncinya. Jangan pede kita sebagai bacaan orang bagus belum tentu dia paham ilmu sholat. Nah, ini bahaya ya Pak. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap seseorang itu adalah pemimpin. Pemimpin itu diminta pertanggungjawabannya. Jadi imam bahaya Pak, berat. Karena nanti di akhirat ditanya. Kalau kejadian seperti Bapak tadi lama, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang penting salam yang rukun saja. Yang rukun itu ke kanan. Ke kanan saja. Yang rukun ke kanan salamnya ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Biarpun lama dia di kanan nih Pak. Yang penting yang kanannya sudah selesai Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah sholat kita. Ya Pak ya. Tuh Pak. Jadi kalau pun lama imamnya ke kanan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini lama ke kiri Pak. Apa salam saya? Yang penting yang ke kanan sudah selesai. Apa ikut salam lagi ke kanan. Setelah dia sempurna. Sah sholat kita. Yang nggak boleh salam pertamanya itu kita kecolongan duluan. Itu yang nggak boleh. Ya Bu ya.
Kalau di Mekah salam kirinya nggak dengar, imamnya nggak dengar, cuma yang kanannya saja. Yang menyampaikan salam kirinya cuma tabligh, orang yang di belakang. Ayah tabligh, yo yang tukang apa di belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang beda. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati kita sholat, walaupun takbiratul ihram, mulai dari takbir, nggak boleh duluan. Konsepnya cuma satu, biar dulu siap imam baru kita. Nah, itu saja lah Pak. Selamat sholat kita sampai habis itu. Biarpun salam, sempurnakan salam imam dulu. Maka baru kita salam.